Hai hai hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini Grandma Uti masih di puncak teman-teman. Akan turun menuju pulang ke Jakarta. Tetapi ada yang menarik di sini yang konon katanya Pasar Cisarua saat ini sudah dalam penertiban atau perbaikan untuk membuat semua pedagang maupun pengunjung di Pasar Cisarua Puncak ini menjadi lebih asik atau lebih enak. Dan para pedagang tentu saja ditertibkan. Sejenak Grandma Uti parkir di salah satu restoran di sana dan berjalan kaki melihat penertiban yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, dan dengan hasil Pasar Cisarua menjadi seluas ini menjadi sangat tertib. Let's go teman-teman, ikuti Grandma Uti melihat kebijakan yang dipatuhi oleh para pedagang di Cisarua Puncak ini. Let's go teman-teman, kita masuk ke dalam pasarnya. Teman-teman pasti kenal Pasar Cisarua di Puncak ini yang memang biasa menjadi sumber kemacetan ketika kita menuju puncak. Salah satu sumber kemacetan maksud saya. Dan sekarang diperbaiki dalam arti ditertibkan pedagangnya, tentu saja sedikit demi sedikit ditertibkan, diperbaiki supaya terlihat lebih rapi. Seperti ini bongkaran-bongkarannya karena memang ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Tentu saja beberapa hari yang lalu sudah banyak alat berat di sini melakukan penertiban dan pembongkaran di seputar sini. Dan hasilnya menjadi seperti ini walaupun memang belum sempurna teman-teman. Tetapi sangat menggembirakan bagi kami pengunjung pasar bisa melihat atau mendapatkan keleluasaan ketika kita berbelanja, terutama teman-teman parkir di sini memang sangat sulit. Seperti ini penertibannya. Tentu saja penertiban ini dibuat oleh Bapak Gubernur Jawa Barat agar tidak ada banjir yang pasti dan tidak kotor yang pasti dan lebih rapi tentunya. Beberapa aparat memang masih terlihat berada di tempat ini, tentu saja untuk membantu sekiranya ada kondisi-kondisi yang tidak aman. Stressing kita pada kali ini adalah membuat saluran ini menjadi lebih lancar untuk tidak membuat banjir. Di pihak lain memang kios-kios yang berada menempel di tempat-tempat yang bukan tempatnya akan menjadi juga perhatian daripada penertiban kali ini. Seperti ini. Biasanya di sebelah kiri teman-teman sudah bisa melihat masih banyak kios pada saat itu, sehingga membuat tempat ini menjadi sumpek dan terlihat sempit. Sekarang tentu saja Anda melihatnya sudah menjadi lebih lebar dan diharapkan dalam waktu dekat akan ada kehijauan lagi di sana. Kita memang menuju ke puncak yang hijau nantinya teman-teman. Kalau saja teman-teman melihat sebelah kiri, ini dahulunya atau kemarin-kemarin atau beberapa hari yang lalu banyak digunakan untuk para pedagang berada di sana. Begitupun di atasnya teman-teman. Dan tentu saja sudah pasti akan mengganggu kelancaran air di sini. Sekarang airnya sendiri atau solokannya sendiri memang sudah diperdalam
dan terlihat akan diperbesar sehingga yang penting tidak banjir. Kalau puncak saja banjir, tentu saja Jakarta akan lebih banjir lagi, dan ini menjadi perhatian daripada Gubernur Jawa Barat saat ini. Kita lanjutkan jalan-jalan kita agak maju ke depan teman-teman, agar teman-teman bisa melihat persiapan apa saja yang sudah ada untuk membuat tempat ini menjadi lebih nyaman. Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan, kios-kios yang memang betul-betul mempunyai kehalalan di dalam suratnya akan menjadi terhalang di dalam perdagangannya karena memang dihalangi oleh kios-kios non liar di sini teman-teman. Mudah-mudahan ke depannya semua pedagang di sini akan menjadi lebih baik dan lebih laris pastinya perdagangannya. Karena apa? Karena memang tempatnya sudah menjadi leluasa dan mempermudah para pengunjung untuk berlalu lalang dan parkir di sini. Di sana sini memang masih dalam perbaikan sehingga banyak ditutup sementara teman-teman. Karena konsentrasi kali ini memang untuk memperbaiki saluran air yang ada atau got yang ada di sini yang seringkali mampet dan seringkali juga membuat banjir. Teman-teman bisa lihat bukan, saluran air untuk pasar segini besarnya itu hanya sekecil ini dan sedangkal ini. Tentu saja ini akan menjadi konsentrasi pertama atau prioritas pertama di dalam penertiban pasar Cisarua ini. Saya setuju memang dengan pendapat daripada Gubernur Jawa Barat yang terkadang terlihat kontroversial, tetapi sesungguhnya beliau sangat melindungi rakyat. Dan saya setuju untuk semua pasar tradisional ditertibkan karena banyak sekali orang masih suka belanja di pasar tradisional karena harganya yang pasti. Tetapi kalau membayangkan suasananya yang seperti ini, sulit parkir motor, sulit berjalan kaki, tentu saja akan mengurungkan niat kita yang akan berbelanja di sana. Sementara kalau semuanya itu terlihat lebih rapi dan akan membuat kita berjalan juga, si pengunjung berjalan juga lebih leluasa, ini akan memajukan UMKM yang berada di Jawa Barat. Mungkin seperti itu cara berpikir daripada Gubernur
Kang Deddy Mulyadi ini. Ayo teman-teman, kita lanjutkan. Kita lihat, kita masuk ke dalam. Seperti apa sih pasar tradisional yang berada di Cisarua ini? Begitu padat bukan? Ada motor, ada jalan, dan ada juga jalan orang atau jalan pengunjung yang menjadi satu di situ. Wah, tentu saja akan membuat ini menjadi pengap apabila memang kita berduyun-duyun masuk ke dalam pasar ini. Dan biasanya memang setiap hari, setiap pagi tentu saja banyak sekali orang yang mendatangi pasar tradisional seperti ini. Tetapi kalau kondisinya seperti ini, tentu saja akan menjadi perhatian daripada Gubernur Jawa Barat menertibkannya kelak. Teman-teman bisa melihat di dalam pasar ini yang mana jalan, yang mana trotoar sudah tidak terlihat lagi. Apalagi tentu saja sampah-sampah yang banyak di sana. Tetapi kelak nanti tentu saja sedikit demi sedikit akan menjadi perhatian dan akan ditertibkan pasar-pasar di Jawa Barat ini, terutama pasar Cisarua ini yang sudah mulai tersenggol-senggol. Kalau teman-teman melihat seperti ini, tentu saja Anda tidak akan bisa melihat di mana sesungguhnya letak daripada selokan atau saluran air di sini, teman-teman. Sesungguhnya jalan daripada pasar ini bisa menembus langsung ke satu perumahan di belakangnya. Perumahannya sendiri adalah perumahan atau villa yang elit yang memang mempunyai keluasan tanah yang sangat besar-besar. Akan kesulitan juga para pengunjung villa untuk melalui jalan ini apabila akan berkunjung ke villanya masing-masing. Kita teruskan jalan-jalan di seputar pasar Cisarua ini yang banyak teman-teman belum tahu karena di tengah-tengahnya memang ada sungai yang mengalir seperti ini, dan di tepian daripada sungai itu memang banyak bangunan-bangunan yang menjorok ke dalam sungainya. Tentu ini akan menjadi salah satu juga yang akan dipertimbangkan untuk bisa ditertibkan.
Teman-teman bisa melihat bukan? Yang mana yang jalan, yang mana yang trotoar untuk pejalan kaki. Jadi di sini di dalam satu jalan aspal ini dilalui oleh pejalan kaki, dilalui oleh motor dan juga oleh mobil. Jadi semua berebut untuk melalui jalan aspal ini karena sungguh tidak ada trotoar di sini. Bayangkan saja, Anda bisa membayangkan juga dengan polusi yang ada di sini. Para pejalan kaki dengan motor, asap motor dengan asap mobil menjadi satu. Mudah-mudahan ini pun akan dilirik oleh Bapak Gubernur Jawa Barat sehingga pengunjung, terutama kami, para pengunjung di sini bisa dengan leluasa, dengan sehat ketika melakukan perbelanjaan di pasar ini, teman-teman. Jadi sangat menggembirakan bagi kami kalau pasar Cisarua ini sudah tersentuh oleh Bapak Gubernur Jawa Barat saat ini yang sudah mulai membongkar semuanya dan sedikit demi sedikit akan menertibkan para pedagang yang ada di sini. Tentu saja untuk kesejahteraan para pengunjung di sini, dan pedagang pun akan mendapat kesejahteraan. Karena apa? Karena memang kalau dibuat seluas ini tentu saja akan mempermudah para pengunjung pasar datang ke sini dan akan menjadikan dagangannya lebih laku, kan sesungguhnya seperti itu, teman-teman. Teman-teman bisa melihat bukan, saluran sampah di selokan ini tentu saja tidak berjalan dengan baik karena memang dipenuhi sampah dan juga memang karena terlalu sempitnya selokan ini. Tetapi tidak usah khawatir, saat ini sedang dalam pengerjaan dan selokan-selokan itu nanti akan menjadi lebih lebar dan lebih dalam sehingga bisa membuat air mengalir dengan sempurna dan menghilangkan banjir atau genangan air di seputar pasar Cisarua ini.
Mudah-mudahan kedepannya nanti penertiban daripada tempat parkir pun akan menjadi pertimbangan di sini agar tidak membuat ini semua menjadi macet. Teman-teman, akan saya akhiri kunjungan saya di Pasar Cisarua Puncak ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai, and goodbye.